Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat kembali berjumpa di video saya kali ini. Di malam ini saya akan membahas saham dari industri kertas. Saham ini selain membuat kertas dan juga membuat tisu, dia juga membuat kertas bungkus makanan seperti bungkus nasi Padang dan sebagainya ya, yang sering kita makan tentunya. Ya, saham ini mempunyai prospek cerah dan masih diskon ya terlihatnya karena PBV-nya masih 1 kali, PER-nya 6 kali, dan ROE-nya adalah 16%. Oke, kita lihat aja saham apa ini. Ya, ini adalah SPMA atau Suparma ya. Sekilas profilnya dia memproduksi tisu, dan juga bungkus makanan dan juga merupakan produsen kertas industri. Nah, ini pangsa pasarnya sampai saat ini saya belum menemukan literaturnya. Jadi kemungkinan dia bukan market leader ya di bidangnya. Nah, perusahaan ini berdirinya sejak tahun 76. Cukup lama ya, teman-teman. Dan dalam jangka panjang, profitnya biasa saja, tapi mengalami peningkatan laba di tahun 2021. Ya, kita lihat saja kinerja neracanya. Dari sisi aset, dari tahun 2017 dia tetap naik, kita lihat 17 ke 18 naik, 19 naik, ke 20 ada COVID, dia turun sedikit, sedikit saja, dari 2 triliun 372 ke 2316. Kemudian naik asetnya menjadi 2746. Ini dalam triliun ya teman-teman. Nah, ekuitasnya tiap tahun kita lihat selalu meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Cukup baik ya teman-teman. Nah, sedangkan dari pendapatannya kita lihat cenderung naik, hanya turun saat periode COVID saja 2020, dan kemudian 2021 labanya pendapatannya menjadi 2,7 yang ini merupakan tertinggi sepanjang perusahaan ini berdiri, teman-teman. Dan laba bersihnya pun juga seperti itu. Sempat turun di 2018, tetapi di tahun 2020 mengalami peningkatan walaupun saat itu COVID, dan untuk tahun 2021 laba bersihnya kemudian meningkat drastis dari tadinya 162 menjadi 294 M. Dan di sini ini saya ambil dari public exposure-nya. Waktu itu di tahun 2020 perusahaan atau perseroan mempunyai target penjualan bersih 2,6 triliun dan atau mengalami peningkatan sebesar 2,1 triliun dari tahun 2020. Nah, kan tadi kita lihat bahwa perusahaan pendapatannya 2,7 T ya. Berarti targetnya dia tercapai. Targetnya dia di tahun yang dia bilang di tahun 2020 bahwa 2021 nih kita akan 2,6, ternyata melebihi target menjadi 2,7 ya teman-teman. 2,7 T. Kemudian penjualan bersihnya teman-teman, penjualan bersihnya dia meningkat, ini tahun 2021 meningkat 29,9%. Nah, peningkatan ini menurut perusahaan disebabkan oleh naiknya harga jual rata-rata produk kertas perseroannya 21,4% dan volumenya juga meningkat teman-teman 0,8% pada tahun 2021. Jadi atas sebab inilah terjadinya peningkatan penjualan bersih pada tahun 2021. Nah, ini dari sisi hutang. Kita lihat dari sisi hutang, ini mengalami penurunan ya teman-teman. Dari tahun 2017 sampai tahun 2021, hutangnya tetap mengalami downtrend, dan juga debt equity ratio-nya juga dari tadinya 69% 2017 sampai 2021 hanya sekitar 28%. Ini bagus ya teman-teman, berarti perusahaan tetap berkomitmen untuk menjaga kesehatan kinerja keuangannya teman-teman. Dan ini adalah dari sisi ROE maupun PBV. Kalau ekuitas kan tadi kita lihat sudah meningkat,
Dan kita lihat ROE-nya dari tahun 2017 ke 2018 turun sedikit saja, tapi dari 2018 ke 2021, 2021 akhir, dia meningkat teman-teman, dari 7%, 10%, 11%, dan 16%. Nah, di sini PBV-nya pun meningkat dari sebelumnya di bawah 0,4 semua, dan di tahun 2021 di penutupan itu karena harganya 735, PBV-nya jadi 1,6, 1,8 teman-teman. Itu kinerja keuangan dan operasionalnya. Kita lihat cukup bagus. Bagaimana prospeknya teman-teman? Nah, prospeknya SPMA ini menganggarkan 32 juta dolar untuk investasi mesin kertas di 2019. Kemudian hasilnya dia berproduksi pada tanggal 7 Maret 2022. Nah, berarti tahun ini sudah mulai berproduksi di kuartal 1 dan semoga saja di kuartal 2 kinerjanya akan meningkat seiring dengan telah terpasangnya atau terinstalnya mesin ini teman-teman, dan semoga di tahun ke depan kinerjanya akan tetap baik sehubungan dengan pemulihan ekonomi nasional teman-teman. Itu dari sisi kinerja, dan sisi prospek kita lihat bagus. Ini fundamentalnya kuat teman-teman, fundamentalnya bagus. Kalau dari sisi valuasi bagaimana? Oke, dari valuasi kita seperti biasa menghitung di Excel. Nah, ini teman-teman, SPMA ini. Ekuitasnya saya ambil dari tahun, ini pakai Q1 ya, karena laporan Q1-nya sudah keluar, 1894 yang ini teman-teman. Karena dia tidak ada entitas anak, berarti kita langsung masukin saja 1894. Kemudian laba bersihnya, di sini labanya dari 33 ke 78. Oh, ini meningkat drastis ya teman-teman, dari Q1 2021 ke Q1 2022, hampir 2 kalinya teman-teman. Dari 33 ke 78. Di sini kita kali 4. Kenapa kita kali 4? Karena annualize ya teman-teman. Jadi dihitungnya tahunan. Nah, sehingga dia ROE-nya 16,6%. Kemudian jumlah lembar saham yang beredar adalah 2,791 menggunakan yang ini. Dan kemudian nilai saham per lembarnya 679. Harga saham saat penutupan Jumat kemarin berapa teman-teman? Ini 705 ya teman-teman harga sahamnya, sehingga mencerminkan PBV 1 di harga 705 ini. IPS 113 dan PER 6,2. Nah, sehubungan dengan yang sudah saya bilang di sebelum-sebelumnya, bahwa kita menggunakan perhitungan harga wajar, PBV, dan ROE. Jika 1 kali, maka ROE-nya sama dengan 10%, 2 kali 20%. Nah, karena ini masih ROE-nya 16%, berarti 1,6. Berarti di sini sekitar 1.000 ya teman-teman. 1.000 aja masih 1,5. Ya, kemungkinan jika kinerjanya akan kembali meningkat di Q2, Q3, Q4, dan setahun ke depan, 1.000 ini akan tercapai teman-teman. Semoga saja jika pasar mendukung, iklim industri mendukung, dan tidak ada wabah-wabah lainnya teman-teman. Begitulah prospek dan juga harga wajar SPMA teman-teman. Semoga saja bisa ke 1.000, karena ini fundamentalnya baik dari sisi aset selalu bertumbuh, ekuitas selalu bertumbuh, dan labanya pun selalu meningkat ya teman-teman. Dan semoga tetap bertahan di sepanjang tahun ini. Dan ingat yang sudah saya bilang, bahwa ini adalah value investor, yaitu menemukan saham-saham yang murah masih di bawah harga wajarnya gitu. Naik ke berapa, jual di berapa ya bebas gitu. Karena ini kan dihitungnya masih harga yang murah gitu. Jadi tapi keputusan jualan dan beli tergantung teman-teman gitu. Di sini saya hanya membagikan sedikit ilmu saya saja seperti itu. Dan yang pasti diingat, investor itu adalah sabar gitu. Sama seperti AC Milan ya teman-teman, menunggu 11 tahun, sabar 11 tahun akhirnya juara. Gitu. Itulah sekian dari saya. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.